Mulai Sapra. Ya. Jangan Tentang sompral ya. jawab sendiri. Kita jangan sompral ya di sini kalau Kita ya di masyarakat itu tentang tuyul. pernah dengar kan di berita-berita banyak yang kecelakaan. Ih, soalnya sumpah. Mati deh kayaknya. Hah? No? Asli tak? Kasih ratu. Ada kita salah atau lanjut syuting? Misalnya, dah iu sompral wae. Ih, bener atuh ani. Allah. Halo guys, kembali lagi dengan YouTube PSPT Kita. SMK mana? PSPT SMK mana? Kabupaten Bandung. Di acara Omis Obrolan Misteri. Amis. Nah, sekarang kita akan menceritakan tentang 6 mitos ya? 6 Ya, 6 dulu deh. mitos Ya. tentang hantu di Indonesia. Benar. Yo. Nanti kita akan satu persatu menceritakan tentang mitos-mitos tersebut. Tapi sebelum kita cerita, jangan lupa apa Riz? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan nonton sendirian ya. Karena nonton sendirian itu Jomblo. Oh. Jomblo ya? Oke, kita mulai ceritanya dari siapa dulu nih? Dari Aris. Aris dulu. Bukan. Aris. Oke, dari kamu dulu dong. Kamu dulu. Aris. Ceritanya apa nih? Kamu punya cerita apa? Mitos apa? Untuk mitos yang pertama kita bahas tentang mitos wewe gombel atau dalam bahasa Sunda apa wewe gombel? Kalong Gombel? wewe. Oh, kalong wewe, ya. Wewe gombel. Jadi seperti biasa setiap hari Kamis malam Jumat kita akan menceritakan obrolan misteri dan kita mulai saja ke obrolan misteri yang pertama dari saya yaitu cerita tentang wewe gombel atau kalong wewe. Oke, gimana tuh Jadi, ceritanya? Gimana Aris? Siun atau dat kieu. Tarik napas dulu biar nggak tegang dan Minum penonton dulu. di sana nggak akan tegang. Tarik napas dulu. Ceritain apanya dulu ini teh? Kejadiannya. Yang tentang kamu tahu. Pernah selentingan gitu. Ya. Oh, jadi Kan kita tentang menceritakan tentang mitos. Jadi belum tentu itu Benar atau tidak? tidaknya ya. Yang namanya mitos, belum tahu masih tanda kebenaran. tanya. Ya. Yo. jadi gini, waktu dulu itu Hmm. pertama kali Aris itu ikut teman ke salah satu kampung yang ada di Kabupaten Bandung. Hmm. Waktu itu di kampungnya itu sangat terkenal dengan budayanya, budaya lokalnya, terus teh keramahan kampungnya. Tetapi di balik itu teh ada salah satu yang belum Aris tahu. Jadi waktu Apa tuh? diajak ke sana teh Aris teh gak dikasih tahu pas datang teh. Jadi kayaknya coba tahu sendiri wes si Aris mah bener gitu ya kata teman teh. Aris. Jadi gini, waktu sekitaran mau ke sarepna teh maghrib ke sarepna lamun bahasa Sunda. Nanti mah. di bawah ada Petang. translate-nya ya, guys. Di bawahnya. Mau ke petang, ke maghribkeun senja ke maghrib. Nah, di situ ada ini di kampung teh jual rusuh. Gimana sih? Ciga aya nu demo kalau bahasa Sunda mah. Budak urang ka mana? Kata orang tuanya teh. Aris teh gak tahu sugan teh diculik gitu ya biasanya mah. Diculik atau gimana. Tapi ini mah ada salah satu teman Aris gini katanya. Riz cenah, hayu urang bantuan neangan cenah. Nyari Aya- anak itu. budak itu cenah budak tetangga abi cenah teu aya cenah. Emang ka mana diculik? Diculik ari sangka Aris teh ya itu teh diculik sama penjahat lagi yang penjahat manusia gitu. gitu. Tapi pas baru denger teh katanya mah diculik sama wewe gombel katanya. Tapi cek Aris teh di mana jauh tahu itu diculik wewe gombel cenah. Jadi cenah si orang tua itu teh cenah udah bukan perasaan jadi Udah cenah nyari tahu. nyari tahu ke kan Ke di yang kampung mah bisa. masih ada orang Ya. bisa cenah. Itu cenah di tangkal awi itu cenah. Jadi disuruh nyari gitu cenah. Biasanya mah kalau mitosnya cenah kalau diculik kalau wewe itu cenah si anaknya itu raganya mah ada tapi si rohnya itu dibawa. Oh, iya. Gimana? Raganya di bawah. Raga. Oh, Salah, Bukan, raganya roh. ada, Ada, rohnya yang nggak Rohnya, ada. oh, jadi walaupun si anak itu teriak-teriak gak kedengeran. Iya benar. Terus Ya teh, berarti yang ada maroknya.
raganya yang ada. Raga. Itu Raga. kan kitanya nih. Kitanya. Oh, yang kelihatan Oh, nggak berarti. kelihatan. Isinya yang nggak ada gitu. Kurang kelihatan gitu. Jadi kalau misalkan dia nangis juga nggak iya, kedengeran. Enggak kedengeran. Biasanya mah kalau mau dia ketemu cenah harus kampung itu bawa alat Panci. dia panci gitu, dia keras gitu kan cenah kalau ada suara gitu tak si oh si wewe gombel. gombelnya gitu. Itu mitos. Mitos kan. Makanya nih Ya. aku juga pernah kan ya kata orang tua itu kalau udah maghrib udah masuk nggak boleh keluar gitu ya, katanya ada kolong wewe gitu. Kolong wewe. Terus memang ya emang bener sih ya dari mitos itu juga, ngapain gitu kita udah ya maghrib keluar ya udah kan kita tinggal masuk waktunya udah malam mau menjelang malam Maghrib. ya kita cari aman aja gitu, jadi udah masuk ke rumah. Rumah. Gitu ternyata. Jadi nanti buat teman-teman di rumah ya mau percaya atau enggak itu Namanya juga masih mitos. mitos tentang cerita-cerita yang ada di masyarakat. Iya. Tuh. Ada lagi nih yang mau cerita? Ada Nisa? Silakan. Ah. Enggak, saya mah. Oke, nanti aja. Nisa nih, Teh Nisa. Gimana Teh Nisa? Ada yang mau diceritain? Mitosnya Ada. tentang apa nih? Aku mah mau nyeritain tentang nenek gayung sama kakek cangkul. Oh iya, dulu pernah ada filmnya juga ya itu. Dia kan Kakek sempat, cangkul. sempat trending juga. Pacul. Sempat trending. Ya, Pacul. Pacul. Gimana nih Ya, ceritanya Teh Nisa? Waktu dulu aku tuh pernah dengar cerita-cerita dari teman-teman aku juga waktu masih kecil. Katanya kalau misalnya ada nenek-nenek nggak boleh dideketin katanya gitu kan. Emang itu nggak terlalu malam, cuma sore. Jadi nyeritannya teh gini, kamu mau main nggak? Aku diajak, nggak mau ini udah jam 4. Malah itu kan baru jam 4 ya. Emang kenapa nggak boleh sama mama nggak boleh main, kenapa? Diceritain lah tentang si nenek gayung itu. Nah katanya teh nenek gayung sama kakek cangkul itu suami istri, tapi aku nggak tahu ya. Jadi cenah kalau misalnya ada nenek gayung pasti ada Kakek Cangkul. Oh iya, aku juga pernah dengar sih Suami istri. kalau nenek cangkul itu nenek cangkul ya kebalik ya. Tiba Kakek cangkul dan nenek gayung. Nah katanya kenapa sih disebut nenek gayung? Katanya si neneknya itu suka bawa gayung, dan gayungnya itu yang dari batok kelapa ya, bukan yang sekarang ini. Jalangkung gitu. Yang kan sekarang ada bentuk lope gitu ya, bukan ya? Itu kayak batok kelapa lagi. Nah itu katanya nenek-nenek itu dulu kan suka apa sih, orang yang membandingkan jenazah gitu. Iya. Dan kenapa disebut kakek cangkul? Karena si kakeknya itu bawa cangkul, sedangkan kakek cangkulnya itu bagian yang nguburin jenazahnya. Jadi bisa jadi juga sih ya mitos itu yang tadi katanya nenek cangkul dan nenek cangkul Cangkul lagi. lagi. Nenek gayung. Dan kakek Nah, cangkul. katanya suami istri. Berarti saling Penghulunya saha Saling aja melengkapi. sompra, Sompra. mulai sompra. Ya, jangan Tanggung sompral ya. jawab sendiri. Kita jangan sompral ya di sini kalau dengar sesuatu masuk. Apa? Aku nggak dengar. Lupain aja deh. Lupain. Nyala hitam akan dilanjut. Ay, kamu jangan sompral deh. Iya dan sompra Kalau kita mah. nyerita, Suara apa? kalau kita nyerita. Bayar tuh dah emang bener kan? dulu, Cangkul, jangan gayung. sompral. Tunggunya kalau ditambahan deh gara campur dan gayung. Cangkul nanam padi bisa. Namun gayung mandi di sisi jalan bisa. Dengar sesuatu lagi nggak sih? Suara apa? Kita jangan sompral dong. Wis, serius. Ih, Kita maaf ya. Maaf nih. Udah, ayo. Maafnya kakek cangkul. Lanjut ya. Lanjut. Deh ya guys, lupakan nenek gayung dan kakek cangkul. Kita jadi agak-agak mulai merinding nih gara-gara. Makanya kita kalau tentang cerita-cerita kayak gini jangan dibicarain juga sih. Sulis. Undang. Mengundang, mengandung dan melahirkan. Tuh sompra. Iya, sompra lah sompra. Teh ikutan aku mah teh ikutannya. Lanjut. aku nggak ikutan. Aparhan ada cerita apa? Kalau saya sih ada satu cerita ya di masyarakat itu tentang tuyul. Tuyul. Oh iya sekarang lagi marak tuyul juga ya. Ya, banyak tuyul sekarang. Jual beli tuyul ada. Oh, tuyul juga dijual belikan ya? Code. Masa pandemi ya guys. Di Ya udah tuyul. di ada sebuah kampung ya dahulu. Mm-mm.
di kampung itu suka ada orang setiap malam itu kehilangan uang. Kehilangan uang. Nah, ya uang ya. Mm. Dan entah nggak tahu siapa ya pencurinya. Tapi masyarakat kalau hari pertama kan nyangkanya pasti ke penjahat. Nah, semakin hari semakin banyak uang yang tercuri di kampung itu. Nah, katanya ada yang bilang di kampung itu ada yang mengukut, mengukut Memelihara. memelihara tuyul katanya teh. Dan ada saksi katanya teh yang ada rumah itu yang punya orang kaya. Nah, kalau setiap malam itu suka gendong-gendong ini. Dan katanya ya kalau ada ciri ya katanya kalau dia Lagi bawa gendong. tuyul tangannya suka ke belakang gini. Ya, dan lagi gendong-gendong Iya. gini tuh itu tuh tuyul tuh sedang Menyusui. menyusui katanya teh. Dan menyusui Tapi itu dibuka. bukan menyusui. Itu ASI bukan. Darah. Oh, jadi Tapi dibuka. bedanya Enggak, gini doang di luar rumah, kadang ini kadang sambil duduk. Tapi kita katanya juga gitu. bisa loh ngecek keberadaan tuyul katanya. Iya, bisa. Katanya. Oke. Atau tentang anak ya kita kayak ngedenger ada anak-anak gitu yang berlari simpan aja kayak mainan kapal-kapal kayak gitu. Nanti juga di Heeh. main. Itu nanti muter aja sendiri main-main kalau pengen nyoba nih gitu teman-teman di rumah. Kalau aku nggak mau nyoba sih Kabigi. nggak berani. Dan tuyul juga itu katanya ya mitos kan ini mah digambarkannya itu kepalanya botak, telinga panjang tuh. telinga panjang besar, sama pakai baju. nggak pakai baju dan boncel gitu. Kayak di film-film gitu ya cuman telinganya panjang. Ya. Katanya mitos. Katanya ya, Iya. guys. Jadi kita kali ini tentang mitos-mitosnya dulu ya. Yang jelas kita tetap percaya kepada Allah. Percaya tuh, percaya. Oke, ada lagi? Oke, aku ada nih. Udah terakhir. Tapi ini harus lebih serius ya, karena aku udah mulai nggak enak nih. Ya, aduh ayo ah. Punten Ya, dulu. maaf ya. Punten. Pertama dari aku punya cerita mitos tentang kuntilanak merah yang di terowongan Casablanca. Kalian pernah dengar kan di berita-berita banyak yang kecelakaan? Ih, soalnya sumpah. Ah, Ada jadi suara lagi ya. Sumpah. Eta mah. Maaf ya, kita nggak akan sampah serius nih serius. Ya. Sempura, oi. Serius, kita serius. Nah katanya di terowongan Casablanca itu ada kuntilanak merah gitu. Terus kan masyarakat sekitar percaya kalau kita ngelewatin terowongan Casablanca itu kita harus menyalakan atau membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Itu tandanya kita ada yang lewat gitu, ada yang datang gitu. Kalau kita nggak membunyikan itu katanya akan terjadi sesuatu. Istilah nama punten. Iya, kita juga kan Dalam harus Sunda mah permisi punten ya. Mangga. Kita harus sopan dengan kayak gitu juga kan mereka ada di sekitar kita gitu. Makanya kita harus sopan santun itu perlu ya guys. Jaga. Tidak hanya untuk sesama kita, tapi kita juga dengan makhluk-makhluk seperti itu. Kita juga harus saling menghormati. Terus ada lagi satu lagi nih tentang aduh ini berat banget ya aku nyeteknya. Yang berat tuh. Tentang Ibu Ratu. Tahu Ibu Ibu Ratu. Elizabeth. Kamu sombong Sombong lagi. lagi. Ibu Ratu. Ibu Ratu yang pantai selatan. Ibu Ratu Nyi Roro Kidul ya. Itu kok berat gini ya. Katanya sudah banyak cerita ya kalau Ibu Ratu kita itu kalau ke pantai nggak boleh pakai baju warna hijau. Katanya kalau kita memakai baju warna hijau ke pantai itu tiba-tiba hilang. Hilang di. Kalau berhenti ini. Gitu kayak katanya hanyut ke bawah ombak. Oh, ketarik. Ketarik gitu. Katanya itu tuh Ibu Ratu marah. Kenapa marah? Karena kan Ibu Ratu identiknya pakai baju hijau ya. Dia itu tidak mau tersaingi. Kalau ada yang pakai baju hijau itu dia merasa mau sih wawanian ke orang gitu, belum kasarna. Ya kalau bahasa Indonesia kenapa sih berani-berani ke saya itu ratu gitu. Ratu mah bebas. Makanya kan ada sebuah hotel ya, di hotel sana serba hijau, kemudian segala sesajennya itu banyak. Di Ruangan hotel. khusus. Ya, Ada satu kamar nomor sekian. kalau nggak ada salah. nomor sekian gitu itu harus nggak boleh dimasukin. Nah nggak boleh ditempatin itu khusus. Dan katanya dengar-dengar bahwa Nyi Roro Kidul itu katanya anak Prabu Siliwangi yaitu Rara Santang katanya dengar-dengar mitos. Dan kalau di ya percaya atau nggak percaya
tapi banyak orang yang menyimpan poster gambar Prabu Siliwangi, ada juga Nyi Roro Kidul dan Maung Putih. Itu kan Maung Putih identiknya dengan Prabu Siliwangi ya. Dan ada juga yang bilang katanya Nyi Roro Kidul itu istrinya. Nggak tahu istrinya yang mana gitu. Yang tahu kan banyak, tapi nggak tahu yang mananya gitu. Kita ya kembali lagi sih percayanya sama yang di atas. Kok aku merinding ya? Buat kalian yang takut salah paham ya, jadi kita ini di sini teh sebelum cerita kita juga cari-cari dulu ya, takut salah gitu. Apa itu guys? Naon eta? Oh nyata. Prawai. Asli loh. Kenal. Hadir. Asli. Nah, Hadir eta baterainya sabar lagi. Mati deh kayaknya. Hadir. Hah? Naon? Asli mati. Asli eta. Casera tuh. Pahan Erek di dah. casera atau lanjut syuting? Dah ieu somplang wae. Ih, bener atuh Ani. Ayo, kita lagi teh ah. Bener kenal. Iya murah. Kuat.